Oke, lanjut pembahasan part 2 nomor 6 sampai 10. Jadi lanjut dari nomor 6. Oke, kita lanjut pembahasan nomor 6, belah ketupat. Jadi belah ketupat itu kita langsung ke nomor 1, sudut-sudutnya yang berhadapan sama besar. Jadi sudut yang ini sama sudut yang ini itu sama, misalnya ini sama ini itu sama. Nah, itu kan sama besarnya tuh. Jadi sudut-sudut yang berhadapan sama besar, benar. Yang kedua, semua sisinya sama panjang. Jadi sisi-sisi belah ketupat itu semuanya sama sifatnya. Jadi untuk yang nomor 2 benar. Nah, untuk yang nomor 3, kedua diagonalnya tegak lurus. Jadi yang namanya diagonal tuh ini diagonal nih. Terus ini juga diagonal, ada 2 diagonal. Jadi membentuk tegak lurus diagonalnya kalau dihubungkan. Tegak lurus atau sudut siku-siku. Jadi benar ya. Nah, yang keempat, kedua diagonalnya sama panjang. Jadi enggak, untuk sebelah ketupat tidak semuanya sama diagonalnya. Jadi ada yang beda. Jadi yang nomor 4 salah. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Sorry ya, Bu Yun salah nulis, itu bukan 1 dan 3. Jadi 1, 2, 3 jawabannya. Oke, lanjut nomor 7. Jadi jika X lebih dari Y. Nah, diketahui X lebih dari Y. Jadi kita misalkan nih. Jadi X-nya itu dimisalkan angka yang lebih besar daripada Y-nya. Kita misalkan 3, Y-nya 2. Oke, jadi kita cari satu-satu, kan ada 4. Jadi kita cari satu-satu. Untuk yang pertama, AX lebih dari AY. A-nya tetap, yang diganti itu X-nya. Jadi X-nya 3, A-nya tetap, itu A dulu ya. A kali 2. Jadi kan sama aja kan, 3 sama 2 kan lebih besar 3. Jadi 3 lebih besar 2. Jadi nomor 1 benar. Lanjut nomor 2. 1 per Y lebih dari 1 per X. Jadi kita substitusi lagi ke angkanya biar kita tahu lebih besar mana. 1 per 2 lebih besar dari 1 per 3. Nah, tahu dari mana pecahan lebih besar mana? Jadi kita desimalkan dulu. Tahu kan cara mendesimalkan? Itu kalian pakai porogapit atau pakai kalkulator. Tapi jangan sampai dikalkulatorin ya kalau nanti ujian. Jadi 1 per 2 itu sama dengan 0,5. 1 per 3 itu 0,333 bla bla bla. Jadi 0,5 kan lebih besar daripada 0,3. Jadi 0,5 lebih besar daripada 0,33. Jadi nomor 2 benar. Oke, lanjut nomor 3. 3-nya itu AX kuadrat lebih besar daripada Y kuadrat. Nah, kita substitusi lagi nih. 3 kuadrat lebih besar daripada 2 kuadrat. Jadi 3 kuadrat itu sama dengan 9. Lebih dari 4. Nah, benar ya, 9 lebih besar daripada 4. Jadi benar jawabannya nomor 1, 2, 3 benar jawabannya. Sekarang lanjut ke nomor 4. Nomor 4, min X lebih dari min Y. Jadi min 3 lebih dari min 2. Jadi X-nya kan tadi 3, Y-nya 2. Jadi tinggal disubstitusi. Nah, kalau min semakin besar angkanya berarti dia nilainya semakin kecil. Di situ kan angka 3 kan lebih besar, berarti karena dia min berarti 3 itu lebih kecil daripada min 2. Jadi gitu. Di yang nomor 4 salah. Jadi jawaban yang benar yaitu 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut nomor 8. Jadi dicari panjang sisi-sisi dari segitiga.
Jadi kalau kita mencari panjang sisi-sisi segitiga itu, mana yang bisa dipakai buat segitiga, itu kalian harus ada teorema segitiganya sendiri. Ada 3, A plus B lebih dari C, A plus C lebih dari B, B plus C lebih dari A. Jadi dicari satu-satu. Kayak nomor 1 itu dicari satu-satu. Oke, kita coba dulu 9, 10, 13. Nah, kita cari nih dari tiga-tiganya itu memenuhi apa enggak. Kalau satu pun tidak memenuhi atau cuma salah satu, berarti dia bukan. Oke, kita buktikan A plus B lebih dari C. Nah, A-nya itu diurut aja. A-nya 9, B-nya 10, C-nya 13. Jadi tinggal disubstitusi. 9 tambah 10 lebih dari C-nya 13. Nah, 9 tambah 10 kan 19 lebih dari 13. Oke, benar kan? Nanti kalau udah benar, tahap pertama benar, lanjut ke yang kedua. A plus C lebih dari B. Tinggal disubstitusi. A-nya 9 ditambah C-nya 13 lebih dari B-nya 10. Jadi 9 ditambah 13 22 lebih dari 10. Nah, berarti yang nomor 1 itu tadi benar. Teorema 1 benar, teorema 2 benar. Kalau sudah benar, berarti lanjut ke yang ketiga. B plus C lebih dari A. Jadi B-nya 10, C-nya 13 lebih dari 9. Jadi 10 ditambah 13 itu 23. Jadi 23 lebih besar daripada 9. Jadi semuanya memenuhi. Berarti nomor 1 benar. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 titiknya 4,7,11. Kita cari lagi sama kayak nomor 1. Cari tiga-tiganya. Berarti A-nya 4, B-nya 7, C-nya 11. Cari yang pertama, A plus B lebih besar dari C. Hanya 4 ditambah B-nya 7, C-nya 11. Jadi 4 tambah 7 11. Nah, ini kan 11. 11 kan seharusnya sama. Nah, sedangkan di situ lebih dari. Sorry, itu nulisnya 11 ya. 11 sama dengan 11. Berarti dia tidak memenuhi. Gak usah dilanjutkan. Lanjut ke nomor 3. 3, 6, 7, 8. Nah, lanjut. Sama kayak yang nomor 1 tadi. 1-1. Jadi A plus B lebih dari C. Jadi A-nya 6, B-nya 7 lebih dari 8. Loh, sorry. Itu 8 ya, bukan 13. Nah, oke. 6 tambah 7 kan 13. Kurang lebih dari 8, benar. Lanjut yang kedua, teorema kedua, A plus C lebih dari B. Jadi A-nya 6 ditambah C-nya 8 lebih dari 7. 6 tambah 8 14 lebih dari 7, benar. Lanjut ke yang ketiga, B plus C lebih dari A. B plus C, B-nya tadi 7 ditambah C-nya 8 lebih dari A-nya 6. Jadi 7 ditambah 8 sama dengan 15 lebih dari 6. Jadi benar. Jadi semuanya benar, tiga-tiganya benar. Jadi yang nomor 3 memenuhi, benar. Ingat-ingat, nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar. Lanjut nomor 4. Nomor 4 5. Titiknya 5, 8, 14. Nah, sama kayak tadi, dihitung lagi satu-satu. Di A plus B lebih dari C. Nah, A-nya 5, B-nya 8, C-nya 14. Substitusi aja langsung.
A-nya 5, B-nya 8, C-nya 14. Jadi 5 tambah 8, 14. Nah, sama-sama 14 kan? Jadi seharusnya itu bukan lebih dari tapi sama dengan. Berarti yang nomor 4 salah. Kalau udah salah nggak usah dilanjut. Berarti 4 sama 2 salah. Yang benar 1 sama 3 gitu. Lanjut nomor 9. Jadi dicari rata-ratanya dari semuanya 1, 2, 3, 4. Nah, rumus rata-rata itu ini nomor 9 ya, Bu Yun salah nulis. Jadi rumus rata-rata itu X bar sama dengan sigma X per N. Jadi sigma X itu artinya semua angka yang di soal itu kamu tambah semuanya, ditambah, terus habis ditambah dibagi sama banyaknya angka itu ada berapa. Nah, banyaknya angka itu kan semuanya ada 9, jadi dibagi 9. Jadi itu dijumlah semuanya, 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai 6. Itu hasilnya kalau sudah ditambah sama dengan 56 per 9. 46 sama dengan 46 dibagi 9 sama dengan 5,1. Oke, lanjut nomor 2. Sama caranya kayak nomor 1. Jadi dibagi sama-sama 9 ya. Banyaknya angka itu 9. Ini dijumlah terus dibagi 9 sama dengan 45 per 9. 45 bagi 9 kan 5. Yang ketiga juga ditambah semuanya terus dibagi sama 9. Banyaknya angka kan ada 9, berarti dibagi 9. Nah, itu setelah dijumlah hasilnya 56 bagi 9, 6,2 hasilnya. Yang keempat sama dijumlah juga terus dibagi 9. Nah, hasilnya 37 per 9 itu 9 ya, salah nulis. 37 per 9 sama dengan 4,1. Jadi itu jawabannya kan lebih dari 5. Berarti nomor 1 sama nomor 3 yang benar gitu. Lanjut nomor 10. Jadi ditanya bangun ruang yang mempunyai 6 sisi lebih dari 6. Nah, ini prisma segitiga. Jadi sisinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Tahu kan sisi yang mana? A, B, E, D itu sisinya. Nah, lanjut 5 segi 4. Jadi 5 segi 4 itu sisinya ada 5. Jadi sisi tahu kan, A, B, E itu sisi. Jadi sisinya ada 5. Itu yang 5 segi 4. Nah, untuk kubus itu sisinya itu kan yang ini loh, yang segi 4 itu loh sisinya. Berapa banyak yang segi 4 itu? Jadi banyaknya yang segi 4 itu, yang persegi banyaknya itu ada 6. Nah, ini yang terakhir, yang keempat, prisma segi 5 ya. Segi 5. Berarti segi 5 itu ada 5, 6, 7, ada 7. Berarti yang termasuk lebih dari 6 sisi itu sama dengan yang prisma segi 5 saja. Jadi yang nomor 4 saja yang benar.